Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan wa tuqan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Abnai tulabah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Qabla an natakallama katsiran ad'ukum li an nashkurallaha ta'ala ala kulli ni'amihi li anna ba'da ni'mah nastati an naltaki marwatan ukhra fi dirasati al-an. Walidzalika naskurullah ta'ala hatta an yuzid an-ni'am al-ukhra. Thumma salaman wa salatan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa adda amanah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Abnai tulabah arsyadakumullahu ta'ala. Qabla nadkhul wa natakallam katsiran 'anil maddah, nurid an naqra qira'at al-basmalah jam'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, al-an nakun fil liqa ar-rabi' ba'da an natakallama an at-tauhid. Fil liqa al-madi takallamna anid dalil awi adillah. Ad-dalil hunaka dalilun naqli wa dalilun aqli. Fal'an natakallam fil fasli tsalits an ma'rifati arkanil aqidah al-islamiyah. Naam, ismahuli an antik Indonesiatan. Sekarang anak-anak sekalian, kita memasuki materi berikutnya di al-fasl, di fasal yang ketiga. Setelah fasal tentang dalil di fasal yang kedua, sekarang kita masuk ke al-fasl ats-tsalits. Taib, seperti biasa saya akan bacakan materi di buku. Silakan kalian buka bukunya. Kalian nanti kemudian ikut menyimak dan mengharokati masing-masing. Al-faslu ats-tsalitsu, yakni bagian yang ketiga, ma'rifatu arkanil aqidati al-islamiyati. Ma'rifatu arkanil aqidati al-islamiyah, yaitu pengertian tentang rukun-rukun akidah Islam. Islam memiliki rukun-rukun akidah. Nah, di sini sedikit oleh penulis buku ini dikupas tentang makrifahnya atau pengertiannya. Wahadihil arkani, rukun-rukun yang tadi dimaksud yaitu rukun-rukun akidah Islam, yaitu al-imanu billah. Yang pertama adalah mengimani Allah. Wal imanu bil malaikati. Yang kedua adalah mengimani malaikat-malaikatnya Allah. Wal imanu bil kutubi, dan mengimani kitab-kitabnya Allah. Wal imanu bir rusuli, dan mengimani rasul-rasulnya. Wal imanu bil yaumil akhir, dan mengimani hari akhir.
wal imanu bil qada'i wal qadari, dan mengimani terhadap qada, ketetapan, wal qadar, dan takdir. Saya ulangi, rukun-rukun akidah Islam yaitu mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya Allah, mengimani hari akhir, dan mengimani qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah dan takdirnya Allah. Nah, ini adalah rukun-rukun akidah Islam yang kita semua sudah hafal, ya. Fa in zala wahidun minha zalal imanu. Jika, nah ini keterangan tambahan yang sangat pendek tapi cukup mendalam, yaitu apa? Jika salah satu dari rukun-rukun iman tadi, ya, ada berapa rukun iman? Ada 6, ya. Salah satunya tidak ada, hilang, zala, hilang, maka zalal iman, iman seseorang juga hilang. Artinya bagi seorang muslim harus mengimani semua rukun-rukun akidah, rukun-rukun iman. Sama ya, rukun akidah ataupun rukun iman sama. Ya, ada 6. Semuanya harus diimani, semua harus diyakini. Jika ada satu saja yang tidak diimani, satu saja tidak diyakini, ya, maka sudah dianggap tidak memiliki iman atau imannya tidak sempurna. Nah, maka penting bagi kita untuk mengimani semuanya. Tidak hanya mengetahui, tidak hanya hafal, tapi mengimani dan meyakini Allah pencipta kita, Allah yang mengatur alam semesta. Mengimani semua dalam pengelolaan ciptaan Allah ada juga makhluk Allah yang diperintahkan Allah untuk bisa menjaga, untuk bisa mengatur, untuk bisa ikut mengelola sesuai dengan perintah Allah, yaitu malaikat-malaikatnya. Dan kemudian mengimani adanya kitab-kitab Allah sesuai yang sudah Allah sampaikan. Dan yang terakhir, iman terhadap kitab bagi kita adalah Al-Quran. Kita juga mengimani kitab-kitab Allah sebelumnya, tidak hanya sekadar kita meyakini Al-Quran saja, tapi kita harus juga mengimani adanya kitab-kitab Allah yang sudah Allah turunkan sebelum Al-Quran, meskipun kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak sempurna seperti Al-Quran, tapi kita wajib meyakini terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian mengimani rasul-rasulnya Allah, ya, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Kemudian mengimani hari akhir. Ini yang banyak sekali orang-orang atau kaum manusia yang semuanya yang tidak semua mengimani adanya hari akhir. Nah, ini jangan sampai kita juga mengikuti, ya, atau mungkin kita hanya sekadar mengetahui tapi kita tidak meyakini sepenuhnya, dengan bukti kita seringkali bermaksiat dan lupa bahwa nanti di akhirat akan pertanggungjawabkan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini sebagai wujud bagaimana kita mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir itu harus juga berusaha untuk meninggalkan larangan Allah. Nah, karena bagi orang yang mengimani hari akhir, dia akan berusaha untuk menghindari larangan Allah, karena dia meyakini ketika dia berbuat maksiat atau melanggar aturan Allah, dia akan mendapatkan siksa nanti di hari akhir, yaitu hari kiamat. Tidak hanya di dunia, tapi pasti nanti di hari akhir jika Allah tidak mengampuni. Kemudian yang terakhir, mengimani qada dan qadar, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bagi kita, yang sudah kita tidak bisa rubah-rubah. Dan juga mengimani takdir-takdir Allah yang juga sesuai dengan bagaimana kita mengusahakannya. Jadi ada takdir Allah yang memang sudah tidak bisa dirubah oleh kita,
dan kita tidak bisa ikut campur. Ada juga ketetapan Allah yang Allah beri kita ruang untuk bisa menentukan atau kita bisa mengusahakan. Contoh qada yang tidak bisa kita tentukan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti takdir atau ketentuan Allah berupa kita laki-laki, kita perempuan. Maka sudah, kalau Allah memang menghendaki kita terlahir sebagai laki-laki, maka itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah. Jika kita merubah ketetapan Allah tersebut, maka justru kita melakukan pelanggaran, ya, melakukan kemaksiatan, kita melanggar ketentuan Allah. Itu, ya, termasuk juga kita terlahir dari bapak kita, kita terlahir dari ibu kita dan memiliki bapak tersebut, ya, itu juga ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah. Nggak bisa kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kenapa kok saya terlahir laki-laki, kenapa kok saya tidak terlahir perempuan? Nah, ini salah. Itu begitu juga wal qadar, ini teman Allah, ya, yang bisa kita coba usahakan. Seperti apa? Seperti kita mencari jodoh. Meskipun Allah sudah menentukan jodoh bagi kita, tapi kita bisa berupaya untuk merubah, ya, merubah bagaimana supaya jodoh yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi dengan mengusahakan dengan baik, ya, itu. Tayyib. Nah, kemudian, nah, itu, jadi itu adalah 6 rukun iman, ya, yang harus kita yakini. Maka kita berupaya untuk bisa mengimani rukun-rukun tersebut. Nah, jika salah satu saja kita tidak yakini, maka itu akan menjadikan keimanan kita hilang, ya, atau kita rusak imannya. Kemudian saya lanjutkan. Wadalilu ala arkanil iman as-sittah. Saya ulangi. Wadalilu ala arkanil imani as-sittati. Dalil tentang, ya, rukun-rukun iman yang 6 itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fil riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177. Coba kita terjemahkan. Allah menyampaikan bahwa bukanlah suatu kebaikan, ya, berupa kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah, ya, kibal itu adalah arah, ya, jamak dari kiblah, kibala jamak dari kiblatun, ya, arah masyriqi yaitu timur, wal maghribi dan juga barat. Bukanlah suatu kebaikan, ya, maksudnya bukan hanya kebaikan itu bukan hanya kalian sekadar menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu yang mereka mengimani Allah. Ini adalah kebaikan yang hakiki, ya, menurut Allah kebaikan itu adalah mereka yang mengimani Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wal malaikah, dan malaikat-malaikatnya, wal kitab, dan kitab-kitabnya, wan nabiyyin, dan juga nabi-nabinya, wa atal mal, dan juga kebaikan bagi Allah itu kebaikan yang dianggap Allah, ya, kebaikan yang dianggap Allah adalah mereka yang menunaikan memberikan harta ala hubbihi, ya, artinya mensedekahkan atau menginfakkan atau memberikan hartanya, ya, kepada yang dicintainya. Harta yang dicintai tidak hanya sekadar harta apapun, tapi harta yang dia cintai kepada siapa? Dzawil qurba,
orang-orang yang terdekat, saudara-saudara terdekat, ya, paklik, paman, bude, sepupu, dan lain-lain. Pokoknya saudara-saudara terdekat. Kurba itu adalah dekat, ya. Wal yatama, dan orang-orang yatim, ya, memberikan harta kepada orang-orang yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wabana sabil, dan mereka yang melakukan perjalanan. Wasailina firqob, wasailina firqob, dan mereka yang meminta-minta, ya, meminta-minta. Ya, saya ulangi, jadi kebaikan itu juga berupa memberi harta kepada harta yang dicintai, ya, harta yang dicintai, ya, harta yang dicintai kepada saudara terdekat, atau juga kepada orang-orang yatim, atau juga kepada orang-orang miskin, atau juga orang-orang yang ibn sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan, ya, orang-orang yang melakukan perjalanan. Kemudian juga orang-orang yang meminta-minta, ya, ya, atau juga bagi orang-orang yang atau memerdekakan budak, ya. Dan juga kebaikan itu mereka yang mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat, kemudian mereka yang memenuhi janji-janjinya mereka jika mereka berjanji. Saya ulangi, kebaikan juga berupa mereka yang melakukan sholat, mereka yang menunaikan zakat. Kalau tadi sedekah, menginfakkan hartanya, ya, ini sedekah, ini zakat. Kemudian kebaikan juga mereka yang memenuhi janji-janjinya jika mereka jika mereka berjanji. Ya, jadi menunaikan janji itu adalah kebaikan di sisi Allah, itu ya. Ya, gitu. Maka ini penting, ya, bagi kita, bagi mereka yang punya janji harus ditunaikan. Jika tidak menunaikan, berarti dia telah melakukan keburukan. Kemudian wassabirin fil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's, dan mereka yang berbuat baik adalah mereka yang sabar, senantiasa sabar. Wassabirin, orang yang sabar dalam kesempitan. Fil ba'sa, itu adalah kesempitan, ba's, ya, ba'sa, wadh-dharra, dan juga dalam penderitaan, ya, atau kesulitan, ya, wa hinal ba's, ya, dan juga sabar dalam peperangan, karena ketika orang dalam berperang itu butuh kesabaran. Peperangan dalam konteks memang berjihad, ya. Taib. Ba's itu artinya adalah peperangan. Ulaikal ladzina shadaku, maka itulah mereka orang-orang yang berbuat jujur, ya, yang berbuat jujur atau yang memang membenarkan, ya, jujur dalam arti mereka yang telah membenarkan keimanan. Itu ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang telah benar memiliki keimanan yang benar. Nah, ini konteksnya penting, ya. Ini di sini kata kuncinya, di sini bahwa kebaikan itu adalah tidak hanya sekadar menghadapkan wajah ke kiblat, ya, tetapi juga banyak hal, ya, kebaikan banyak hal, ya, termasuk tadi apa yang sudah saya sampaikan dalam ayat ini. Dan kemudian dalam ayat ini diakhiri wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, itu, ya. Tayyib. Oke, kita lanjutkan. Yaqulullah, Allah menyampaikan, laisal birra
antuwallu wujuhakum jihatan minal jihati min ghairi amrin minallah. Ya, bahwasanya kebaikan itu tidak hanya sekadar menghadapkan wajah-wajah kalian ke salah satu arah. Jihah itu artinya arah di antara arah yang lain, ya min ghairi amrin minallah, yang mana itu bukan menjadi perintah Allah, ya. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, kata Allah, ini berkaitan dengan penjelasan ayat tadi, ya, yaitu ta'atullah, ya, subhanahu wa ta'ala. Kebaikan itu kata kuncinya adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, kemudian idza amarakum bi amrin wajibin, idza amarakum bi amrin, jika Allah memerintahkan kalian dengan suatu perintah, perkara, amrin, wajib alaikum imtithaluhu, maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya itu. Ini kata kuncinya di sini, ya. Hadza huwal birru, ya, hadza huwa al birru. Ini dia yang dimaksud dengan kebaikan. Itu. Fa idza amarakum bi istiqbali baitil maqdisi, ya, jika kalian diperintahkan Allah untuk menghadapkan wajah kalian ke Baitul Maqdis, fal birru fi dzakal waqti huwa istiqbalu Baitil Maqdisi, maka kebaikan pada waktu itu, fi dzakal waqti, pada waktu itu, huwa, yaitu istiqbalu Baitil Maqdisi, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Ya, artinya jika Allah memerintahkan untuk menghadapkan wajah kita ke Baitul Maqdis, maka kebaikan pada waktu itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, istiqbal, menghadap. Li'annahu ta'atan lillahi azza wa jalla, karena itu adalah ketaatan kepada Allah, karena mentaati Allah bukan masalah menghadap kemananya, tapi itu perintahnya. Tsumma idza amarakum an tastaqbilul Ka'bah, nah kemudian jika kamu diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, fal birru, maka kebaikan itu huwa istiqbalul Ka'bata, huwa istiqbalul Ka'bati, maka kebaikan itu yaitu menghadap ke Ka'bah. Fal birru yaduru ma'a amrillahi subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu selalu mengikuti, ya, bersama dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, bahwa kebaikan dalam yang dimaksud Allah, ya, berkaitan dengan mengimani tadi, ya, bahwa bagaimana kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan ayat tadi di atas itu. Nah, mau menghadap, karena konteks ayat ini berkaitan dengan perpindahan kiblat kaum muslimin yang awalnya di Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Ka'bah kiblatnya. Tapi kemudian pada saat itu banyak kaum muslimin yang tidak terima atau protes, maka turunlah ayat ini. Nah, maka disinilah kemudian kaum muslimin menjadi tenang. Nah, mau menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah sama saja kalau tidak menjalankan perintah-perintah Allah tadi, mengimani Allah. Nah, berkaitan dengan perintah memindahkan Ka'bah, itu adalah perintah Allah. Bagi orang yang mentaati perintah Allah, maka dia orang yang beriman dan bertakwa. Yang tidak mau mengikuti perintah Allah, maka dia bukan orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bukan masalah Baitul Maqdis itu begini, Ka'bah itu begini, tidak. Tapi bicara tentang ini adalah perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Kemudian selanjutnya, kama fi hadithi Jibrila lima sa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabihi. Sebagaimana juga dalam hadis Jibril, ya, pada saat itu bertanya
kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan hadir di antara sahabat-sahabatnya Nabi. Ya. Jadi hadis ini panjang ya, hadis tentang rukun iman ya. Hadis tentang rukun iman. Faqala akhbarani anil iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad tentang iman. Ya, dia berkata akhbarani anil imani. Ceritakan atau kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Faqal, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Jadi kata Nabi bahwa iman itu adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk dalam pandang manusia. Akhrajahu Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ya. Qala ulama, para ulama mengatakan hadhihi arkanul iman. Ini semua yang tadi dalam hadis itu adalah rukun iman. Jadi kesimpulannya sebelum saya tutup bahwa berkaitan dengan ma'rifatul arkanil akidah, yaitu pengertian tentang rukun-rukun akidah Islam adalah mengimani 6 rukun iman atau rukun akidah. Ya, tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di sini man amana billah dan seterusnya, dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang panjang. Di sini penulis buku ini hanya menukil sebagian saja, yaitu Nabi menjawab pertanyaan Jibril, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Begitu anak-anak sekalian, pertemuan pada kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.